Perkenalkan, nama saya Karin Nirmala Seputri. Sebelah saya ada Bima Hartawan, sebelah Bima ada Maulana, sebelah saya ada Eis dan Cika serta Risma. Di sini kami telah menyelesaikan tugas sejarah kami, yaitu membuat mind mapping dari Kabinet Ali Sosro Amijojo. Nah, di sini saya Karin Nirmala Seputri yang akan bertugas menjelaskan bagaimana masa pada Kabinet Ali Sosro Amijojo ini. Ada Ali Sosro Amijojo 1 dan Ali Sosro Amijojo 2. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu biografinya. Dengerin ya guys. Biografi Ali Sosro Amijojo. Ali Sosro Amijojo lahir di Magelang pada 21 Mei 1903. Selanjutnya dia meninggal di Jakarta tanggal 13 Maret 1970. Pertama-tama saya akan menjelaskan Kabinet Ali Sosro Amijojo pada masa tahun pertama. Yang pertama ada sejarah. Pergantian kabinet sering dilakukan di Indonesia saat menerapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer. Hal ini dipicu oleh sistem multipartai yang menimbulkan persaingan antar golongan. Akibatnya masa kerja setiap kabinet hanya bisa seumur jagung. Namun tidak semua kabinet masa kerjanya pendek. Salah satu kabinet yang masa kerjanya panjang yaitu Kabinet Ali Sosro Amijojo 1 ini. Dia menjabat selama 2 tahun. Tepatnya sejak Juli 1953 hingga Agustus 1956. Sesuai namanya, Kabinet Ali Sosro Amijojo 1 ini dipimpin oleh Perdana Menteri bernama Ali Sosro Amijojo. Selanjutnya yaitu program kerja pada tahun pertama. Yang pertama ada pembatalan perjanjian KMB secara sepihak. Jadi waktu masa ini ada yang namanya perjanjian KMB, tapi si Ali Sosro Amijojo 1 ini dia membatalkannya secara sepihak. Dan yang kedua, memperjuangkan masalah Irian Barat. Mungkin pada saat tahun itu di Irian Barat terjadi suatu masalah dan dia orang yang memperjuangkan masalah tersebut. Yang ketiga, memulihkan kondisi negara dari berbagai aspek seperti dari aspek ekonomi, politik dan lainnya. Selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya peristiwa kabinet pada tahun pertama. Yang pertama yaitu peristiwa pada tahun 1953 sampai 1955. Pada periode ini Ali Sosro Amijojo menjabat sebagai wakil presiden dan menteri luar negeri. Kabinet ini mengalami beberapa tantangan termasuk konflik internal dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu kebijakan penting yang diambil dari kabinet ini adalah penyelesaian sengketa perbatasan dengan Belanda. Selanjutnya yaitu peristiwa yang kedua yaitu membaiknya hubungan dengan Cina. Mungkin pada saat itu hubungan Indonesia dengan Cina tidak cukup baik, tapi pada kabinet yang pertama si Ali ini dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Cina. Dan yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika ini salah satu keberhasilan si Kabinet Ali Sosro Amijojo 1 ini. Yang utama ya, khususnya di bidang politik luar negeri. Terus ada keberhasilannya yaitu yang pertama merampungkan persiapan pemilu 1955. Keberhasilan Kabinet Ali Sosro Amijojo yang pertama adalah merampungkan persiapan pemilihan umum atau pemilu. Berkat program kerja yang berjalan dengan lancar, pemilu pertama direncanakan berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Selanjutnya yaitu ada penyebab jatuh Kabinet Ali Sosro Amijojo yang pertama. Alasan jatuhnya yaitu sewaktu Kabinet Ali Sosro Amijojo yang pertama memimpin terjadi beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang menurun. Dan selanjutnya yaitu ada partai penyokong Kabinet Ali Sosro Amijojo yang pertama. Nah, pada masa kabinet ini Ali Sosro Amijojo 1 disokong oleh beberapa partai yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Indonesia Raya atau PIR. Selanjutnya ada sejarah Ali Sosro Amijojo pada masa tahun kedua. Ali Sosro Amijojo dapat dikatakan sebagai salah seorang politikus handal pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kiprah politiknya tak diragukan lagi. Ia berhasil menjadi pemimpin kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sebanyak 2 kali. Akan tetapi, ia hanya mampu mempertahankan kabinetnya selama 3 tahun dan berakhir pada 12 Agustus 1955. Akibat konflik internal partai pendukungnya serta kondisi ekonomi negara yang masih buruk. Sayangnya, masa kabinet Ali Sosro Amijojo jilid kedua ini hanya berlangsung selama 1 tahun, dari 24 Maret 1954 sampai 14 Maret 1957. Selanjutnya yaitu ada program kerja Ali Sosro Amijojo pada masa kabinet yang kedua. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu dengan segera. Yang ketiga, membebaskan Irian Barat secepatnya. Yang keempat, melaksanakan politik bebas aktif. Yang kelima, meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar atau KMB. Dan yang terakhir, menyelesaikan pertakaian politik. Selanjutnya ada peristiwa kabinet Ali Sosro Amijojo pada tahun kedua. Nah, setelah masa jabatan kabinet pertama, Ali Sosro
Wijoyo kembali menjabat sebagai Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri pada periode ini. Kabinet ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu yang paling penting diambil dari kabinet ini adalah penyelesaian sengketa. Ya, selanjutnya ada keberhasilan Kabinet Ali pada masa tahun kedua. Yang pertama, membatalkan perjanjian KMB atau konferensi meja bundar. Dengan mendapat dukungan secara penuh dari Presiden Soekarno, Kabinet Ali Sosro Amijojo II dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and enforcement. Hasilnya bisa dilihat dari keberhasilan pembatalan semua perjanjian dalam KMB atau konferensi meja bundar. Perjanjian KMB tersebut kemudian dibatalkan secara unilateral atau sepihak. Kabinet Ali Sosro Amijojo II juga mengadakan tindakan khusus dengan tujuan menampung akibat dari pembatalan perjanjian KMB. Keberhasilan yang kedua yaitu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Keberhasilan selama Kabinet Ali Sosro Amijojo II menjabat selanjutnya adalah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan, di mana UU tentang pokok pemerintahan daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan perlu diperbarui sesuai negara kesatuan. Selanjutnya yaitu ada penyebab jatuh Kabinet Ali Sosro Amijojo yang tahun kedua. Yaitu di dalam kabinet terdapat perbedaan pendapat antara dua partai besar, yaitu dua partai besar tersebut yaitu PNI dan Masyumi. Pada tanggal 19 Januari 1957, seluruh menteri Masyumi mengundurkan diri. Hal ini melemahkan kabinet sedemikian rupa sehingga kabinet tersebut mengundurkan diri secara keseluruhan pada tanggal 14 Maret. Selanjutnya yaitu partai penyokong di Kabinet Ali yang masa tahun kedua. Yang pertama yaitu ada tentunya PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua ada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nah teman-teman, selanjutnya ada juga beberapa peristiwa penting yang ditandai pada masa Kabinet Ali ini. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa Konferensi Asia Afrika. Udah pada tahu belum Konferensi Asia Afrika? Nah, Konferensi Asia Afrika atau KAA ini adalah sebuah konferensi negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, terus Sri Lanka, India, dan Pakistan. Dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sunarjo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Peristiwa yang kedua yaitu DITI Aceh. Pemberontakan DITI Aceh dimulai tanggal 20 September tahun 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia oleh Daud Berede. Peristiwa selanjutnya yaitu ada DITI Kahar Muzakar. Abdul Kahar Muzakar pada tanggal 24 Maret 1951 sampai 3 Februari 1955 adalah pemimpin gerakan Islam di Sulawesi Selatan dari tahun 1950 hingga kematiannya pada tahun 1955. Dia memimpin kelompoknya dalam perang gerilya melawan pemerintah pusat Indonesia dan akhirnya dibunuh oleh tentara di hutan. Ia juga merupakan pemimpin gerakan Darul Islam cabang Sulawesi Selatan. Yang keempat yaitu program ekonomi Alibaba. Program ekonomi Alibaba adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Program ini bertujuan untuk membangun kerjasama antara pengusaha pribumi dan produsen pribumi, serta untuk kesejahteraan yang lebih merata. Nah, di program Alibaba ini ada beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu memberikan bantuan kredit dan lisensi kepada usaha swasta nasional. Yang kedua, memberikan pelatihan wajib kepada pengusaha pribumi. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan perusahaan asing. Nah, demikian yaitu pada masa Kabinet Ali Sosro Amijojo tahun pertama dan tahun kedua yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.